Video ini akan mungkin mengobrak-abrik pemahaman kita tentang kebahagiaan. Lakukan apa yang bisa membuatmu bahagia. Apakah ini nasihat yang bijaksana? Coba simak penjelasan ini dengan sabar dan coba perhatikan logikanya. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan dasar manusia bisa dibagi ke dalam 5 hal. Yang pertama, physiological, kebutuhan paling dasar untuk kelangsungan hidup seperti sandang, pangan, dan papan. Kedua, safety, rasa aman. Sebuah kebutuhan untuk merasa aman dari ancaman baik fisik maupun psikologis seperti rasa aman dari bullying, ejekan, dan perasaan direndahkan. Ketiga, love and belonging. Ini adalah kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Sebuah perasaan diterima dan menjadi bagian dari sebuah kelompok. Keempat, esteem. Sebuah kebutuhan untuk dapat merasa nyaman dengan diri sendiri dan memiliki kepercayaan diri yang cukup. Selama ini tidak terpenuhi, maka kita akan merasa bahwa kita tidak cukup baik. Ini adalah penyebab paling utama kenapa kita sering tidak dapat melihat bahwa apa yang kita lakukan itu cukup baik dan berharga. Kelima, self-actualization, aktualisasi diri. Ini adalah sebuah perasaan bahwa kita telah memenuhi potensi diri kita sepenuhnya, mencapai idealisme kita dan apa yang kita cita-citakan. Kebutuhan paling dasar ada di bawah piramid ini, dan semakin ke atas kebutuhannya bersifat semakin kompleks. Kebutuhan yang kompleks hanya akan menjadi penting apabila kebutuhan di bawahnya telah semua terpenuhi. Pertanyaannya sekarang, apakah kita dapat menjadi bahagia apabila kebutuhan kita tidak terpenuhi? Lakukan apa yang bisa membuatmu bahagia. Ucapan ini sering diartikan dalam konteks bekerja sesuai passion. Pendapat ini dibangun dengan satu asumsi bahwa kebahagiaan sama dengan tercapainya aktualisasi diri. Puncak dari piramid yang diutarakan oleh Maslow tadi. Masalahnya, menurut Maslow, tidak semua orang, bahkan tidak banyak orang, yang akan mencapai taraf ini. Jadi apakah kita tidak akan pernah bahagia? Coba pikirkan, kebahagiaan lahir di saat kebutuhan dasar tercukupi. Kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Merasa nyaman dengan kenyataan bahwa perjuangan masih diperlukan untuk bertumbuh menjadi lebih baik dan dapat menerima bahwa kita tidak akan dapat mendapatkan semua yang kita inginkan walau mungkin sudah berjuang semampunya. Kebahagiaan lahir di saat kita dapat belajar menikmati dan mengambil pelajaran dari setiap kegagalan yang kita alami. Jadi apa yang harus dilakukan? Ini Rajutasa Mindset. Pertama, berani bermimpi. Rumuskan cita-citamu, idealismemu, impianmu, dan jadikan itu sebagai panduan untuk kamu mengambil langkah. Kedua, berani berjuang. Terimalah kenyataan bahwa untuk mencapai impian diperlukan perjuangan dengan darah dan air mata. Perjuangan di mana kita harus mengorbankan kenyamanan dan mungkin melakukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan cita-cita kita. Tetap ingat untuk terus melangkah menuju cita-cita dan berjuang mengumpulkan hal yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan kita. Terima kenyataan bahwa perjalanan menuju impian itu tidak selalu lurus. Sebaliknya, mungkin berputar-putar dan banyak rintangannya. Berani berjuang adalah sebuah tekad untuk terus maju dan gigih pantang menyerah. Ketiga, berani gagal. Berani menerima kenyataan bahwa perjuangan kita tidak selalu berujung kemenangan. Dan waktu kita gagal, kita dituntut untuk selalu belajar dari kegagalan tersebut, bangkit lagi dan terus berjuang. Berani gagal memerlukan kebesaran hati untuk mencintai dan memaafkan diri sendiri. Fokus menciptakan masa depan yang lebih baik, bukan terus merenung dan menyesalkan kegagalan masa lalu. Bukan terjebak dalam siklus menyalahkan dan membenci diri sendiri, melainkan fokus terhadap pembenahan diri. Rajutasa Mindset adalah sebuah pemahaman bahwa kebahagiaan lahir dari hati yang bersyukur untuk apa yang kita miliki. Kesadaran bahwa bertumbuh adalah kewajiban setiap manusia. Perjuangan, kegagalan, dan kekecewaan adalah bagian dari hidup, sebuah kepahitan yang memampukan kita untuk lebih menikmati manisnya kesuksesan. Selamat merajut asa.